Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi rawahu Imam Muslim. Wa an Sayyidina Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah 'azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Rawahu Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa an Sayyidina Abi Musa, dari sahabat Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari. Siapa namanya Abu Musa? Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Al-Asy'ari itu ya marga atau qabilah dari negeri Yaman. Orang-orang Yaman terkenal dengan kelembutan hatinya. Orang-orang Yaman terkenal dengan kelembutan hati. Makanya lebih bisa diterima di Indonesia orang Yaman. Apalagi orang Indonesia ya nggak jauh beda karakternya sama orang-orang Yaman. Jadi orang-orang Indonesia banyak yang pergi ke mana? Yaman, ya, buat menuntut ilmu. Beda sama negara-negara Arab yang lainnya. Negara Suriah, negara Maroko, Jazair. Mereka tuh orangnya keras-keras. Iya. Orang-orang Maghrib, tahu Maghrib? Maghrib tuh Maroko, Tunisia, Aljazair, itu mereka keras-keras. Apalagi Suriah. Suriah itu negara Suriah termasuk negara yang keras. Mereka nggak biasa saling menyapa tuh di jalan kalau orang nggak kenal. Kalau kita kan sok kenal, iya. Kalau kita sok kenalnya mau kemana? Kenal kagak mau kemana? Iya. Nah, ini baru di sini belum ada apa lagi itu belum seminggu apa? Ini ke jalan-jalan situ ke warung. Dari mana Neng? Ditanya. Siapa nih emak-emak sok kenal banget? Nah, itu dia. Orang Yaman akrab, gampang akrab. Tapi orang Suriah nggak suka ditanya dia mau kemana. Apa yang nanya-nanya gitu. Dan orangnya keras-keras. Walaupun memang banyak juga yang berangkat ke Suriah untuk menuntut ilmu. Nah, ini orang Sayyidina Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Beliau dari Yaman. Ini Nabi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu bil-lail. Membuka tangannya. Membuka tangan maksudnya itu mempersilahkan. Allah nggak memiliki tangan, paham? Allah tidak memiliki tangan, nggak bentuk tangannya begini, enggak. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Allah membuka tangannya di malam hari. Maksudnya apa? Mempersilahkan. Pintu terbuka lebar. Namanya majaz. Ini dalam bahasa Arab namanya majaz. Menyebutkan sesuatu bukan semestinya. Iya, menyebutkan sesuatu bukan semestinya. Contohnya misalnya Anda bilang gini, "Mana si Alex? Nggak kelihatan batang hidungnya?" gitu. Iya, nggak kelihatan batang hidungnya. Maksudnya apa? Nggak kelihatan orangnya semuanya, bukan batang hidungnya doang. Orangnya ada, batang hidungnya nggak ada misalnya. Semuanya nggak ada. Nah, itu namanya majaz. Banyak majaz dalam bahasa Arab tuh hampir 60-70% perkataannya majaz semua. Kayak pepatah-pepatah gitu misalnya. Bagaikan kodok atau katak di dalam tempurung. Iya. Apalagi? Ya banyak pokoknya majaz. Tapi contohnya lampu merah. Oh, lampu merah. Warnanya ada berapa? 3. Yang disebutin berapa? 1. Itu namanya majaz. Ya, sering ceritain begitu kan? Mau ke Parung lewat mana? Bapak lurus saja, nanti ketemu lampu merah. Belok kanan, lampu merah. Bukannya ada 3 warnanya ya. Anda pernah naik mobil atau naik taksi?
mau ke rumah nenek aneh gitu sama bapaknya, tanya, Pak mau lewat mana Pak? Rumahnya di Kebayoran Lama, Jakarta. Pak mau lewat mana Pak? Apa kata bapak saya? Lewat yang nggak ketemu lampu merah Pak. Bingung dia, yang nggak ketemu lampu merah. Nyerah, jangan dah Pak, turun aja dah Pak, saya nggak sanggup. Kebetulan pas jalan bener nggak ketemu lampu merah, bukan lewat kampung, kebetulan hijau terus. Iya, hijau lagi. Belum berhenti, belum ngerem, udah hijau lagi, nggak ketemu lampu merah. Kebetulan, bukannya karoma, emang kebetulan aja nggak ketemu lampu merah. Iya, lampunya ada berapa warnanya? 3. Yang disebutin 1, itu namanya majaz. Contohnya lagi apa? Ini nih, kawasan sini nih, kawasan apa namanya di sini? Cisentul, saya yang dudukin, gitu misalnya. Emang pantatnya itu semana? Iya, gede banget nanti emang, kayak Titan gitu, gede. Enggak kan? Maksudnya didudukin apa? Dikuasai. Ini nih, Cisentul nih saya yang pegang. Tangannya segini doang. Bisa dia pegang semuanya? Nggak bisa. Maksudnya dikuasa, itu namanya majaz. Contohnya ini, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail. Allah membuka tangannya pada malam hari. Emang Allah punya tangannya semana? Bukan memiliki tangan dibuka, bukan. Ya, kita orangnya misalnya ringan tangan, maksudnya apa? Suka mukul atau suka memberi juga bisa ringan tangan. Panjang tangan. Emang tangannya panjang? Enggak. Pahit lidah. Pahit lidah. Omongannya enggak enak. Emang lidahnya pahit? Enggak, lidahnya enggak pahit. Lidah mah sama aja. Itu namanya majaz. Harus ngerti itu. Liyatuba musii'un nahar, supaya orang yang salah di siang hari supaya bertaubat orang yang salah di siang hari. Jadi malam-malam dipersilahkan untuk bertaubat. Yang siang-siang salah dosa, malam-malam taubat. Barangkali siang-siang malu dia taubat. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan membuka tangannya di siang hari untuk taubat orang yang dosa di malam hari. Maksudnya apa? Maksudnya setiap saat, bukannya orang dosa siang-siang nanti tobatnya malam, enggak, atau dosa malam-malam tobatnya siang, bukan begitu. Maksudnya setiap saat, kapanpun mau taubat bisa. Jangan nungguin malam, habis maksiat malam-malam, besok dah tobatnya. Enggak, segera. Artinya itu setiap atau kapanpun Anda taubat, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak kayak manusia. Manusia itu salah sekali, minta maaf, dimaafin enggak? Dimaafin sekali. 2 kali dimaafin enggak? Dimaafin. Yang ketiga kali enggak ada kata maaf. Manusia itu begitu modelnya. Iya. Manusia sekali salah, hilang kebenaran kita, hilang kebaikan kita sepanjang hidup sama dia. Sekali salah doang, buruk kita di mata dia. Udah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, seumur hidup kita salah, taubat, hilang semua keburukan kita. Paham? Baik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baik sama manusia, setiap hari kita baik, salah sekali aja, jangan temenan lagi dah. Oh ternyata orangnya begitu tuh dia tuh. Oh ternyata kamu begitu, orangnya saya baru tahu. Nah itu dia tuh manusia. La haula wala quwata illa billah. Manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kita salah sepanjang hidup, 100 tahun kita hidup salah mulu, maksiat mulu misalnya, membangkang mulu, diperintah nggak mau, apalagi dilarang malah dikerjain. Tapi kita nyesel, taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diampunin nggak? Diampunin. Dosa lagi,
minta ampun lagi, diampunin enggak? Ya ampun. Dosa lagi 1000 kali kita dosa, kita minta maaf kepada Allah, dimaaf. Allah Subhanahu wa taala maha baik. Innahu kana bi hafiya. Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepadaku. Innahu kana bi hafiya dalam surat Maryam. Baik banget. Enggak ada yang bisa melebihi kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Sebaik apa kita? Lanjutkan. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai terbit matahari dari barat. Artinya sampai kiamat. Kalau kiamat udah enggak ada kata maaf. Kemana aja Anda hidup puluhan tahun enggak minta maaf. Emang gak ada niat buat minta maaf, emang gak ada niat buat taubat, emang gak ada niat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis artinya kalau nggak salah itu, barang siapa yang umurnya 40 tahun maka nggak ada uzur. Artinya apa? 40 tahun dihidup masih mau maksiat aja. Iya. 40 tahun hidup masih mau maksiat aja, nggak ada uzur. Dosanya tuh besar itu, orang 40 tahun masih maksiat. 40 tahun masih maksiat, nggak ada uzur. Apalagi mau lihat apa, mau contoh siapa lagi? Butuh contoh apa lagi? Udah ngelihat musibah selama 40 tahun hidup kan, udah makan banyak asam garam segala apa udah dicobain kan? Udah ngelihat gempa bumi, udah ngelihat musibah, udah ngelihat kebakaran. Masih mau maksiat juga. Nggak ada uzur. Iya. Nah kita alhamdulillah sebelum 40 tahun sadar masuk pesantren. Udah dikasih tahu sama guru-gurunya, sama ustadznya. Jangan tunggu 40 tahun. Lamaan kalau masih hidup. Wa an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Sayyidina Abi Hurairah. Siapa namanya Sayyidina Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr. Qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Beliau bersabda, siapa orang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Baik banget Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita yang berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu kali minta maaf walaupun kesalahannya sama. Kalau kita kan enggak. Kita pernah bohong sama orang sekali, dimaafin. Bohong 2 kali, dimaafin. Bohong 3 kali, no way, langsung udah. Tidak ada kata maaf untukmu Hayati gitu. Hayati. Paham? Manusia nggak, emang modelnya begitu. Kita selalu diterima, kapanpun kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala diterima. Yang penting tulus. Jangan nantar aja dah, nggak apa-apa dah. Enggak. Emang udah niat bener-bener ninggalin maksiat, udah niat bener-bener ninggalin kesalahan, jatuh lagi. Namanya kita nggak ada kekuasaan untuk menolak maksiat kecuali pertolongan Allah Subhanahu. Nggak boleh sombong, makanya kita ngaji di sini, sholat jamaah, baca Quran, ngeliat orang di jalanan, lihat manusia tuh, la ilaha illallah, lihat tuh orang tuh maksiat di jalanan, mabok, aneh, nih lihat nih ngaji santri, nggak boleh sombong. Kalau bukan karena pertolongan Allah, ente nggak bakal ngaji. Iya, yang bikin ente ngaji siapa? Yang bikin dia maksiat siapa? Sama-sama, bisa diputer gak? Ditukar, bisa ditukar. Ente lagi maksiat, dia lagi ngaji, bisa. Gampang. Allah qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tuh maha kuasa. Nggak boleh sombong kita ngeliat orang maksiat. Kita kasihan. Nggak boleh kita sombong tapi maksiat orang, ya Allah, jijik misalnya. Jangan, hati-hati ente ngomong. Bisa ditukar. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jalan sama santrinya subuh-subuh kalau nggak salah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau dalam sebuah riwayat Al-Kailani.
Kailani itu di negeri Iran atau Irak atau Iran. Suatu hari lagi jalan mau sholat ke masjid, ada orang mabok di got. Namanya orang mabok, minum segala apa, nyemplung got kali, udah bau banget, got comberan gitu, bau kotoran, bau najis. Syekh Abdul Qadir Jailani lagi jalan sama santrinya ngelihat, ditolongin. Ditolongin sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Santrinya bingung. Sebelum ditolongin dibilang, ini orang yang mabok bilang sama Syekh Abdul Qadir Jailani, Quddisa sirru. Apa kata ini orang mabok? Abdul Qadir gitu. Nggak pakai syekh, nggak pakai guru, nggak pakai pak, nggak ada sopan-sopannya, langsung sebut nama. Oh, muridnya yang disebut kiainya begitu marah. Ente nggak tahu ini siapa? Ini bu, namanya lagi mabok, siapa aja disebut ngaco. Apa kata ini orang? Abdul Qadir. Hal Allah qadir amla? Allah maha kuasa atau tidak? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Naam, iya, Allah maha kuasa. Syekh Abdul Qadir nunduk. Yang kedua, pertanyaannya sama. Hal Allah qadir amla? Allah qadir amla? Allah maha kuasa atau tidak? Yang kedua, pertanyaannya, jawabannya sama tapi sambil nangis. Langsung sedih, nangis. Naam, Allah qadir. Ya, Allah maha kuasa. Yang ketiga, nanya. Pertanyaannya sama. Allah qadir amla? Allah kuasa atau enggak? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Jawabannya sama. Naam, Allah qadir. Ya, Allah maha kuasa. Nangis sudah nggak karu-karuan. Kemudian setelah nangis bilang sama santrinya, itu orang bawa ke rumah, mandiin, kasih baju yang bagus, kasih makan. Orang mabuk, comberan, kagak sopan lagi sama ulama. Santrinya bingung, karena santri ya udah nurut aja, nggak pakai tanya. Tapi kan guru nggak ada tapi. Ya nanti kita enggak nanti, nggak ada tapi, pokoknya langsung kerjain santri itu. Ya langsung berangkat. Bismillah. Dibawa pulang, dia mandiin, dipakein baju yang bagus, kasih makan. Santrinya bingung, kepo santrinya. Wahai Tuan Guru, kenapa antum begitu sama orang yang mabok? Orang maksiat ini nih, maksiat. Terang-terangan dicomberan, bau lagi. Nggak sopan lagi sama antum, bagaimana ini? Kan tadi dia nanyakan iya. Pertanyaan pertama apa? Allah kuasa atau enggak? Saya bilang apa? Kuasa. Ya, maksudnya apa? Allah kuasa apa enggak membuat kita ini jadi orang taat? Kuasa. Membuat ente jadi ngaji di sini kuasa enggak? Kuasa. Pertanyaan kedua artinya sama. Kuasa apa enggak? Kuasa. Kuasa apa? Kuasa enggak Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang kita lagi ngaji, saya, maksud saya Abdul Qadir Jailani, saya yang wali, berubah jadi orang yang maksiat di comberan gitu, dan dia yang lagi di comberan berubah jadi wali seperti saya. Kuasa gak? Kuasa, sama. Maka saya nangis. Saya jadi wali ini bukan karena kemauan saya, karena emang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kan gak dipilih, saya maksiat. Yang ketiga pertanyaan sama, tanya, Allah kuasa apa enggak menjadikan saya wali atau menjadikan saya orang yang mulia dengan pakaian yang bagus, makan makanan yang kenyang? Kuasa gak? Kuasa. Maka dari itu langsung Syekh Abdul Qadir Jailani langsung berangkat. Pulang, mandiin, kasih pakaian yang bagus, muliakan dia. Puasa. Jangan sombong kita punya, pernah ngaji, pernah sholat tahajud, pernah. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ma taufiqi, semua ini karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak lagi ngaji, kita lagi maksiat sono di pinggir jalan. Ya, mereka yang lagi maksiat di sini bisa jadi. Itu dia taubat. Taubat. Wa an Sayyidina Abi Abdurrahman. Dari sahabat Sayyidina Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Anaknya Sayyidina Umar. Bahwasanya dari Nabi SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau azza wa jalla yaqbalu taubatal abd, menerima taubat seorang hamba ma lam yugharghir, selama belum nyawa ke tenggorokan. Kalau nyawa udah sampai tenggorokan, ya nggak diterima lah taubatnya. Kenapa?
Kenapa? Ya karena udah nggak jelas ngomongnya, orang udah nggak sadar, udah bukan kalam gitu, udah bukan bil wad'i itu. Iya, orang kalau udah sakaratul maut, apa sakaratul maut artinya? Sakaratul maut artinya apa? Sekarat. Tahu sekarat? Itu bahasa Arab tuh sekarat. Itu udah sekarat tuh sekarat. Itu udah kalimat sakar. Sakar itu artinya suker. Apa artinya suker? Mabok. Orang mabok ngomong, dia paham nggak apa yang diomongin? Nggak paham dia ngomong apa juga diomongin. Dalam sebuah qasidah tuh fahazzas sukru a'dhafar rakaib itu. Fahazzas sukru bukan fahazzas syukru, bukan. Salatullahi malahat kawakib ala ahmad khairi man rakiban najaib. Hada hadis surah bismil habaib fahazzas sukru, bukan fahazzas syukru, salah. Itu udah bener, nggak ada titiknya, jangan dititikin. Hazza itu artinya itu menggoncang, as-sukru karena rasa mabuk, a'tafar rakaib semua sendi-sendi saya. Jadi orang yang cinta sama baginda Nabi SAW, kalau disebut kalimat Nabi Muhammad langsung rindu tuh, bergetar semua tuh sendi-sendinya. Iya, hazzas sukru tuh maksudnya. Itu sakarat, orang sekarat tuh lagi mabok dengan rasa sakit kematian. Dia nggak sadar ngapain aja tuh, nggak sadar. Dia nabokin orang misalnya, dia pukul-pukul badan, nggak sadar. Biasanya orang-orang sakarat itu dia mengerjakan apa yang dia kerjakan biasanya sebelum dia meninggal. Biasanya dia main gaplek misalnya, naudzubillah, atau minum minuman keras. Itu entah ketika meninggal dia begini dah, minum minuman keras, genggam tangannya. Mabok, kebiasaan tuh, alam bawah sadarnya udah menuntun dia buat itu. Ada tuh di tempat di mana ya, lupa, di cerita Maguran itu ada orang sekarat, udah sakaratul maut. Tangannya gini-gini aja nih. Tangannya begini-begini aja, nggak bisa diem. Tangannya begini-gini aja. Wah, ini orang kenapa nih? Kenapa nih orang? Jangan-jangan nih orang sering tasbehan nih, sering wiridan, dikasih tasbeh, kelempar. Lempar. Kenapa ya? Oh, kata anaknya apa kata saudaranya gitu. Ini orang kaya, tapi jarang sedekah, nggak pernah sedekah, ada pelit. Maka kasih duit coba. Dikasih duit, diem tangannya langsung. Baru kepegang sama dia, baru meninggal. Orang mabok tuh. Orang sekarat mabok, dia nggak sadar. Makanya kalau kita mau mati kita bagus, bagaimana kita mau mati lagi sholat? Sering-sering sholat. Kita mau mati lagi puasa, sering-sering puasa. Ketika kita sekarat, itu alam bawah sadar kita, ya begitu, pokoknya menuntun kita untuk ngerjain sesuatu yang biasa dikerjain. Kita mau meninggal lagi, naudzubillah, jangan sampai ada yang lagi maksiat. Itu karena dia sering maksiat. Semoga Allah memberikan kita taubat, amin ya rabbal alamin. Malam yugharghir, selama dia belum sampai tenggorokan. Gharghara yugharghiru. Gharghara apa, fi'il apa nih? Fi'il apa gharghara? Ada berapa huruf? Salita gharghara. Lihat kitabnya ada berapa huruf. Maryam, gharghara fi'il apa? Rubai mujarrad. Ada berapa huruf? 4. Itu udah 5 huruf ada ya-nya. Itu namanya yaul mudhara'ah. Huruf mudhara'ah nggak dianggap, itu bukan huruf asli. Aslinya gharghara yugharghiru, ghargharatan wa ghirgharan. Fi'il apa tadi? Fi'il mujarrad aja. Ada berapa hurufnya? 8. 4. Ada 4 huruf, maka namanya fi'il rubai mujarrad. Rawahul Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
Wa an Sayyidina Zir bin Hubaysh qala ataitu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'ala al-khuffain faqala ma jaa'a bika ya Zir faqultu ibtigha' al-'ilm faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil 'ilmi ridan bima yatlub فقلت إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد صلى الله عليه وسلم فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضض قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. Dari sahabat Sayyidina Zir ibn Hubaysh. Ini sahabat bukan? Bukan sahabat. Jadi gelarnya bukan radhiyallahu anhu, tapi boleh aja. Atau ulama Sayyidina Zir bin Hubaysh. Coba kita lihat di sini. Hadis nomor berapa? 19. Oh, beda-beda ya? Ada yang 19, ada berapa? Di sini bukan 19. Ini di sini 20. Zir ibn Hubaysh, siapa beliau? Tabi'i, orang yang datang setelah sahabat, namanya tabi'in. Ketemu sama Sayyidina Umar, sama Sayyidina Ali. Beliau datang kepada Sayyidina Safwan ibn Assal. Nah, ini baru sahabat. Sahabat siapa sih sahabat? Siapa sahabat Nabi siapa? Siapa yang disebut sahabat Nabi? Orang yang ngelihat, yang melihat Nabi, yang sezaman sama Nabi. Orang yang sezaman sama Nabi dan beriman. Sayyidina Uwais sahabat bukan? Sayyidina Uwais Al-Qarani kan sezaman, ya kan? Datang nggak ketemu sama Nabi tapi beriman satu zaman. Sahabat bukan? Bukan. Sahabat orang yang berkumpul bersama Nabi waktu hidupnya dan mati dalam keadaan beriman. Bukan yang melihat Nabi, karena ada sahabat yang buta kan nggak ngelihat Nabi. Tapi Nabi ngelihat beliau, ngelihat para sahabat. Jadi orang yang berkumpul dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Ada yang berkumpul belum beriman, pas nabinya meninggal, wafat baru beriman. Sahabat bukan? Bukan. Ada yang datang udah beriman. Ketemu Nabi, nabinya lagi di kuburan. Lagi mau dikubur udah disemayamkan begitu. Tapi belum diuruk tanahnya. Sahabat bukan? Bukan. Pas datang udah beriman, datang ya Nabi udah wafat. udah lagi prosesi pemakaman, nggak sempat ketemu Nabi. Ya sempat ketemu dalam keadaan wafat nabinya, maka tidak dikatakan Aneh ketemu Nabi kak, misalnya sahabat bukan ente,
Ini kan beriman sama Nabi. Anda ketemu Nabi sekarang. Udah mati belum? Ente udah mati belum? Siapa yang tahu iman kita nempel apa kagak? Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Insyaallah kita husnul khotimah. Amin. Kalau orang yang ketemu Nabi, nabinya udah wafat, enggak disebut sahabat. Walaupun mimpi atau bukan mimpi, ketemu beneran, ayanan. Ayanan tuh ketemu beneran. Banyak orang-orang soleh itu ketemu beneran. Orang-orang soleh, Anda punya guru namanya Syekh Mar'i. Beliau punya guru namanya Syekh Ali Al-Farruji. Syekh Ali Al-Farruji, tinggalnya di Emirat. Beliau setiap duha ketemu Nabi. Ketemu setiap duha. Waktu duha. Jadi beliau nggak bakal bergerak kecuali disuruh sama Nabi. Jadi yang ngatur kegiatan beliau itu Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ali Al-Farruji. Jarang fotonya nggak ketemu, ente nyari. Ini karamah aulia. Jadi, kalau kita kan diatur sama Bang Aboy misalnya, habis ini piket, habis ini ngaji, habis ini main bola. Beliau yang ngatur langsung Nabi. Kalau mau kemana-mana tanya Nabi dulu. Sayyidina Syekh Ali Al-Farruji, tinggal di Emirat Arab. Setiap duha datang. Disuruh berangkat ke sini, berangkat. Itu namanya karomah. Sahabat bukan? Bukan, karena Nabi udah wafat 1400 tahun yang lalu. Wali ya, wali benar. Tapi bukan sahabat, walaupun ketemunya beneran mau ketemu. Nabi itu enggak meninggal. Jasadnya doang meninggal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan setelah beliau wafat itu lebih baik daripada kehidupan sebelum beliau wafat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Paham? Ini tabi'in. Sayyidina Zaid bin Hubeish tabi'in. Ketemu dengan Safwan bin Assal. Salah seorang sahabat radhiyallahu anhu. As'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Aku bertanya kepada Safwan, kepada Sayyidina Safwan tentang mengusap di atas dua khuf. Ada yang punya khuf di sini? Apa khuf? Sepatu kulit atau kaos kaki dari kulit. Bukan kaos kaki yang dipakai itu buat sekolah, bukan. Itu namanya jawrab. Jawrab itu kaos kaki yang dari bahan bolong-bolong, kena air basah, nembus rembes gitu. Kalau khuf itu kaos kaki dari kulit, dia kena air, ya nggak nembus ke kaki dia. Dan kuat dipakai jalan tuh, kuat kaos kaki. Kalau kita kan pakai jalan rusak, kena batu-batu. Itu namanya khuf, biar nggak kedinginan. Iya, itu namanya khuf. Faqala, maka beliau, siapa yang beliau? Sahabat Safwan, Sayyidina Safwan berkata, "Maja abika ya Zir, apa yang membuat kamu datang kepadaku?" Ngapain kamu datang? Gitu maksudnya. Ngapain kamu datang ke sini wahai Zir? Nama orang Zir, Zir. Apa artinya Zir? Zir itu artinya kancing. Ini kancing nanti namanya Zir. Atau urwah, urwah tuh ini kancing juga. Nanti baju nggak ada kancingnya gimana? Ini kebuka, ribet, nggak enak, masuk angin. Kan dikancingin. Kancing ini penting. Maka nama orang adanya Sayyidina Urwah. Urwah tuh artinya kancing. Sebagai kancing kebaikan gitu, supaya sesuatu yang buruk nggak kelihatan, pakai kancing. Badan ente ada apa tuh? Kancing. Zir juga, zir itu tombol atau kancing juga bisa. Kancing baju, kancing kebaikan. Fakultu ibtigha al-ilm, maka aku mengatakan ibtigha al-ilm, aku cari ilmu. Nanya sama kamu pengen ngaji gitu. Bayangin tuh, ngaji jauh-jauh datang nggak tahu dari mana. Sayyidina Safwan mungkin di Madinah, wallahu alam. Faqala, maka Sayyidina Safwan mengatakan innal malaikata, sesungguhnya para malaikat tad'u ajnihataha li talibil ilmi, meletakkan sayap-sayapnya, dinaungi sayap-sayap malaikat li talibil ilmi, kepada para pencari ilmu, ridwan bima yatlub, merasa ridho atau karena ridho tuh rela atau ya ridho, setuju, ridho tuh artinya setuju, bima yatlub, terhadap apa yang mereka cari. Artinya kita disetujui malaikat, di approve, disetujui. Kita mau ngapa-ngapain aja digampangin. Iya,
Ente kalau mau keluar negeri, paspornya tanda tangan kan, visanya atau apa. Kalau nggak disetujui gimana? Bisa keluar negeri? Nggak bisa. Kalau disetujui gampang kan keluar negeri kan? Dan langsung. Kalau kita nyari ilmu, nah, disetujui oleh malaikat, gampang semua dimudahin. Ente nggak punya duit, dikasih duit. Ente nggak punya teman, dikasih teman. Ente susah menghafal, digampangin menghafal. Itu namanya didoain sama malaikat, dinaungi sama sayap malaikat. Malaikat nggak pernah maksiat, maka kalau doa langsung diijabah. Kalau manusia ya ada yang maksiatnya, maka doanya susah diijabah. Kalau masih maksiat. Ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub, karena ridha terhadap apa yang mereka cari. Faqultu, maka aku berkata, innahu qad hakka fi sadri, sesungguhnya telah mengusik hatiku. Hakka yahuku itu artinya menggaruk. Maksudnya itu artinya mengusik hatiku. Sadr artinya dada. Sadrun artinya depan. Sadrul majlis namanya, sadrul majlis, di majlis paling depan. Sungguh telah mengusik hatiku al-mashu 'alal khufain, tentang perkara mengusap di atas dua khuf. Jadi ada hukumnya emang mengusap khuf itu. Udah belajar? Udah diajarin sama Bang Aboy? Hah? Udah belum? Khuf. Saya pikir udah belajar itu. Udah belum? Udah. Hukumnya tahu. Syarat-syaratnya khuf apa? Lupa. Berapa harinya? Lupa. Karena nggak pernah dipakai khufnya, emang nggak punya. Kalau nggak pernah diamalin ya susah. Puasa, hukumnya puasa gini-gini lupa. Ini batal apa enggak ya? Karena jarang puasa. Nanti Ramadan baru inget lagi. Apa hukumnya pakai khuf? Berapa hari kalau bisa dilepas atau dipakai khuf? Nggak tahu, nggak pernah dipakai khufnya. Khuf itu ya kayak kaos kaki, itu ribet masangnya. Kalau gampang masangnya dibuka. Kalau ribet kayak sepatu polisi kan panjang tuh, talinya sini, talinya situ ya. Ribet, makanya kadang-kadang polisi masuk masjid kagak dilepas sepatunya. Ribet masukin. Nah, itu khuf juga begitu, karena ribet makainya, maka lepasnya ada keringanan, ada dispensasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara ilatnya. Allahu a'lam. Al-mashu 'alal khufain, membasuh dua khuf ba'dal ghaid, setelah buang air besar, wal bauli, wa kuntum ra'an min ashabin, wa kuntam ra'an, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Semoga kita diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan husnul khatimah, ditetapkan iman dan Islam. Bisa disebut wali dengan apa? Orang jadi wali. Orang jadi wali gimana caranya? Mengerjakan sesuatu yang wajib, meninggalkan sesuatu yang dilarang, termasuk makruh, dan mempersedikit yang mubah. Yang mubah tuh disedikitin. Ente makan boleh gak banyak? Boleh. Emang kenapa makanan-makanan aneh? Disedikitin. Boleh gak main? Boleh. Wali mainnya sedikit. Sedikit, semua yang mubah-mubah tuh disedikitin. Iya. Yang haram ditinggalin. Berarti wali gak dosa dong? Ya bisa dosa juga, tapi dosanya wali sama dosanya orang biasa beda. Dosanya wali langsung taubat, nyesel senyesel-nyeselnya. Tapi kalau dosa orang biasa, ntar dah gitu. Lama taubatnya. Wali itu bisa juga ada maksiat. Tapi kalau wali maksiat langsung taubat. Dan paling penting wali itu berilmu. Nggak ada wali bodoh, nggak ada. Wali itu semuanya berilmu. Kalau ente mau jadi orang, mau jadi wali, ngaji. Iya. Cara paling cepat jadi wali itu ngaji. Puasa 40 hari, tahajud 100 rakaat. Ya bisa sih. Tapi cara paling cepat jadi wali itu ngaji, nyari ilmu yang banyak. Wali. Karena nggak ada wali yang bodoh. Kayak polisi, tahu polisi? Ente kalau nggak sekolah, nggak punya sarjana, nggak punya ijazah, bisa gak jadi polisi? Bisa gak? Bisa. Tapi situ tuh prit. Iya, di perempatan jalan jadi polisi lalu lintas doang.
dishub atau polisi-polisi yang biasa. Gimana caranya supaya jadi pangkatnya tinggi? Jenderal, iya, mayor misalnya, atau letnan atau sersan atau nggak tahu tingkatan-tingkatannya, brigadir misalnya. Bagaimana caranya? Sekolah, punya ijazah, ngaji maksudnya. Ente mau jadi wali tingkatan tinggi, ya ngaji ini, ngaji itu, ngaji itu, banyak ngajinya. Dikit-dikit ngaji, siang ngaji, pagi ngaji, sore ngaji, malam ngaji, cepat jadi walinya. Walinya tinggi. Tapi kalau ente nggak ngaji, cuma ngandelin ibadah, puasa, sering wiridan, boleh silakan aja. Tapi walinya wali yang biasa. Itu kata guru ana begitu. Kalau ente mau jadi wali yang tinggi, itu ngaji sambil diamalin tapi. Iya. Dan harus butuh mursyid. Mursyid itu ibaratnya penunjuk jalan. Wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Akhiran tanalal ilma illa bisitatin sabika majmu'ah bi bayanin dzakaina harsun iftiqan wa ghurbatin irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Insyaallah nanti di pembahasan di lain kesempatan kita bahas cara jadi wali walaupun Anda bukan wali.